Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Jika sudah menemukannya, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara adik-adik kita berdiri bersama-sama. Kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian dimulai dari saya. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Saudara-saudara, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang tiada bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Silakan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita sebelum kita menunggu firman Tuhan ini bersama. Bapa di surga, kami saat ini menundukkan diri di hadapan Engkau. Kami rindu kiranya Engkau yang berbicara pada setiap kami lewat kebenaran firman. Dan biarlah kiranya Engkau juga yang menegur hati setiap kami, mengubahkan hati setiap kami, sehingga kami menyadari akan siapa kami, akan siapa Allah, dan betul-betul kami bisa menyelaraskan suhu hidup kami seturut dengan kebenaran. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Untuk segala apa yang kami pakai juga, kiranya boleh berfungsi dengan baik, menunjang lancaran ibadah dan juga pemberitaan firman ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak kali orang bicara doktrin itu nggak penting. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa nggak perlulah belajar doktrin yang berat-berat, yang susah-susah. Yang penting hidup itu baik, hidupnya selaras, hidupnya oke. Tapi saudara, sebenarnya orang yang mengajarkan doktrin itu nggak penting, itu pun sebuah doktrin, saudara, sebuah pengajaran. Ya. Dan saudara, betul bahwa kita pun memiliki satu kehidupan yang berkelindan, yang berkesesuaian dengan keyakinan, dengan apa yang kita percayai. Karena saudara, sebenarnya seluruh kehidupan kita itu dia mengikuti apa yang kita percaya atau apa yang kita yakini, saudara. Bayangkan kalau misalnya ada yang percaya kalau makan gorengan itu tidak sehat, tetapi setiap hari dia makan gorengan. Setiap hari konsumsinya pagi tahu goreng, siang tempe goreng, malam apalagi, pokoknya semua gorengan, saudara, yang jadi lauknya. Maka sebenarnya dia tidak percaya kalau makan gorengan itu berbahaya, saudara. Ya. Jadi pengajaran, keyakinan dengan kehidupan itu dua hal yang tidak terpisahkan. Dan saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ini kita melihat bahwa Paulus dia sedang menjabarkan keyakinan mengenai kebangkitan itu. Dan Paulus bukan mengajak jemaat itu sedang berteologi, sedang bicara doktrin yang mengawang-awang, yang abstrak. Dia sedang mengajarkan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan nyata di sini dan sekarang. Bagi Rasul Paulus, apa yang kita percaya tentang kebangkitan, tentang kehidupan yang akan datang, itu akan sedemikian mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak,
bagaimana kita melakukan segala sesuatu, bagaimana kita menjalani hidup di sini dan sekarang. Saudara, di bagian sebelumnya, Paulus sudah memaparkan tentang Injil yang dia sampaikan. Bahwa Kristus telah mati, Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Ada saksi-saksinya. Itu berita yang kuterima dan kuteruskan kepadamu. Dan dia terus menegaskan kalau tanpa kebangkitan, maka pemberitaan Injil itu sia-sia. Imanmu itu sia-sia. Rasul itu pendusta. Tidak ada pengampunan dosa. Kita nggak punya pengharapan. Dan setiap orang Kristen, orang yang percaya akan Injil itu sebenarnya ada orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini. Dan sebenarnya minggu lalu kita lihat juga. Kebenarannya adalah Kristus betul-betul dibangkitkan sebagai buah yang sulung, sebagai raja yang menang, sebagai first fruits dan juga final king itu. Dan kelak akan ada panen yang besar itu. Ya, di mana Kristus dia mengalahkan kekuasaan, pemerintahan, kekuatan, dan pada akhirnya musuh yang terakhir yaitu maut juga dikalahkan. Dan saudara, di ayat 29 sampai 34 ini Paulus kembali menekankan konsekuensi atau akibat dari tidak mempercayai atau tidak menerima pengajaran mengenai kebangkitan itu. Saudara, yang pertama kita lihat bahwa tanpa kebangkitan, maka tidak ada pengharapan. Di dalam ayat 29 kita lihat di sana Paulus menyampaikan argumennya itu dengan merujuk pada praktek yang mungkin tanda kutip aneh, saudara. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, saudara, ini ayat yang memang membingungkan. Kalau bikin Bapak Ibu, saudara, adik-adik di sini bingung, tidak apa-apa. Ya, di sepanjang sejarah sudah banyak penafsir Alkitab yang juga bingung karena teks ini, karena ayat ini. Ya, dan saudara, kalau kita perhatikan bahasa Indonesia menjemahkannya, kenapa orang mau dibaptis bagi orang mati? Nah, sebenarnya lebih literal lagi, itu adalah kenapa orang mau dibaptis mewakili atau sebagai pengganti buat orang mati gitu. Nah, itu kenapa bikin penafsir debat di sepanjang sejarah. Apa maksudnya Paulus di sini? Ya. Nah, saudara, di antara banyak penafsiran itu sebenarnya boleh kita kategorikan dua ya. Nah, yang pertama bahwa yang Paulus singgung di sini sebenarnya praktek yang negatif. Ya, ini praktek yang salah, yang keliru gitu. Nah, jadi yang dia sedang rujuk adalah vicarious baptism itu. Baptisan untuk menggantikan, mewakili orang-orang yang sudah mati atau meninggal. Nah, idenya adalah ini orang udah mati nih, tapi belum kenal Kristus. Maka yang masih hidup ini kemudian dibaptis menggantikan dia. Nah, supaya ini selamat. Mungkin idenya seperti perdukunan, saudara. Ya, boneka voodoo itu kalau misalnya dicucuk gitu, ya matanya, terus yang di sana orang sakit matanya gitu. Atau dicabut rambutnya di sana kemudian sakit kepalanya, ya, atau ditusuk perutnya kemudian sakit perutnya. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini kena di sana. Nah, itu pemahaman vicarious baptism itu. Nah, kita tentu tahu bahwa Paulus tidak mungkin mengajarkan hal-hal semacam itu, saudara. Ya, di dalam Efesus dia menegaskan bahwa bahwa pembenaran itu adalah semata-mata karena anugerah. Keselamatan itu semata-mata adalah pemberian daripada Allah, bukan hasil upaya kita, usaha kita, hasil karya kita. Nah, dan kemudian di dalam Ibrani, ya penulis Ibrani juga mengingatkan, merimain bahwa manusia itu hanya ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi udah mati ya udah mati, mau dilakukan apapun di sini dan sekarang nggak akan ngaruh. Jadi mustahil rasa di dalam terang pengajaran Paulus seluruh Alkitab, Paulus mengajarkan hal yang seperti itu. Nah, lalu kenapa dia menyampaikan hal seperti ini? Nah, sebagian besar ahli yang bilang bahwa Paulus sedang memakai argumen ad hominem. Nah, dia sedang memakai argumen yang dia tidak setuju dengan praktek itu, tapi dia mau bilang kalau
kebangkitan tidak benar, praktek semacam itu kenapa dilakukan, kira-kira seperti itu saudara. Ya, misalnya ada sekelompok orang yang percaya kalau ujian itu tidak penting. Tetapi ternyata ada yang kemudian belajar, ya beli buku, ngeles sana sini, terus kalau waktu udah mau ujian langsung dak-dikduk gitu. Ya, kelihatan cemas sekali. Nah, artinya kamu percaya ujian itu nggak penting, tapi hidupmu menunjukkan bahwa ujian itu penting gitu. Nah, jadi Paulus meskipun di sini dia tidak setuju dengan praktek-praktek semacam itu, dia mau bilang, kenapa ada orang-orang yang mempraktekkan hal seperti itu? Nah, saudara, hari ini ada juga pengajaran-pengajaran keliru yang mempraktekkan hal semacam ini. Gereja-gereja LDS itu ya, Mormon itu, nah percaya mengenai proxy baptism. Jadi saya bisa dibaptis untuk engkong saya atau siapa yang belum percaya gitu, supaya mereka selamat. Nah, kita tentu tidak menerima hal-hal semacam itu. Nah, tetapi orang-orang yang bilang bahwa di sini argumen Paulus itu seperti kalau misalnya kebangkitan orang mati itu nggak benar, ngapain Mormon menerapkan itu kira-kira? Ya, nah karena di situ dia sebut kenapa mereka dan mereka. Ya, ini dia tidak setuju, tetapi dia bilang bahwa kalau itu tidak benar, kebangkitan itu tidak benar, kenapa ada orang-orang yang mempraktikkan hal itu? Nah, itu penafsiran pertama, saudara. Tapi yang kedua, saudara, yang lebih positif, yang lebih mungkin saya prefer, saya setuju, saudara ya. Kalau misalnya ini praktek yang sesat ya, kenapa Paulus di sini nggak koreksi gitu? Kalau ini sesuatu yang keliru, kok Paulus menjadikan rujukan gitu? Ya, toh? Nah, karena biasanya kalau Paulus lihat sesuatu yang keliru, dia akan tegur, dia akan ingatkan, dia akan luruskan. Nah, kalau ini keliru, kok malah dia jadikan contoh? Harusnya enggak. Ya, toh? Nah, maka saudara, mungkin kita pun melihat penerjemahan yang lain. Bahwa sebenarnya ini bukanlah baptisan on behalf of, bukan baptisan menggantikan atau mewakili orang yang sudah mati. Ya, karena itu bisa terjemahkan juga for the sake of, ya, karena atau bagi, sebagaimana terjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi maksudnya bukan baptisan pengganti, tetapi orang yang dibaptis karena pengharapan berkenan dengan orang percaya yang telah meninggal itu. Saudara, kita perlu ingat pada hari itu kekristenan baru menyebar. Banyak orang yang baru pertama kali mendengar Injil, dan mereka generasi pertama yang percaya pada Kristus. Keturunannya ya belum, saudara. Dan sangat mungkin ada banyak orang Kristen yang saleh yang sebelum meninggal itu kasih pesan terakhirnya buat anaknya, buat cucunya itu supaya percaya kepada Tuhan, supaya menerima Kristus. Coba kita bayangkan misalnya ada seorang mama, seorang ibu yang sangat-sangat saleh, yang lewat hidupnya menunjukkan dia seorang percaya yang sejati. Dan kemudian waktu dia mau meninggal, anak yang nggak percaya itu nangis-nangis. Aduh mama, jangan mati, jangan meninggal, jangan tinggalkan aku. Tapi mama itu dengan salehnya bilang, anakku tenang saja, aku kalau mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Satu kali nanti mama akan dibangkitkan. Kalau kamu sayang mama, mau ketemu mama lagi, kamu harus percaya Kristus. Ya, terima dia sebagai juru selamat. Nanti kita bersama-sama akan selama-lamanya di saat kebangkitan. Dan setelah mama meninggal, mama dikuburkan, ya si anak belajar, si anak percaya, dibaptis for the sake of the dead, demi pengharapan bahwa orang mati kelak akan dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, ini mungkin menjadi latar belakang kenapa Paulus bilang seperti ini. Tetapi apapun penafsiran yang tepat, saudara, kita mungkin tidak tahu pasti, tapi poin Paulus sangat jelas. Dia tidak sedang mengajarkan membaptis orang mati atau membaptis mewakili orang mati. Tidak, saudara. Paulus fokusnya adalah kalau nggak ada kebangkitan, maka semua praktek apapun itu percuma. Ya, pengharapan itu sia-sia. Kalau misalnya tidak ada kebangkitan orang mati, maka kenapa ada orang yang dibaptis dengan pengharapan melampaui kematian?
Kalau orang mati tidak dibangkitkan, mengapa ada orang percaya bahwa mereka akan bertemu kembali di dalam Kristus kelak, di dalam kekekalan? Kalau tidak ada kebangkitan, maka semua itu adalah bohong. Itu adalah sia-sia. Tidak ada pengharapan. Kalau kubur adalah akhir dari segalanya, maka semua praktek itu, semua tindakan itu tidak masuk akal. Nah, itu yang menjadi argumen Paulus di sini, saudara. Tapi dia tidak stop sampai di sana. Dia menegaskan kalau tidak ada kebangkitan, bahkan pengorbanan untuk Injil, pemberian diri segala-galanya untuk Kristus, itu adalah konyol. Saudara, di dalam ayat 30 perhatikan. Dia katakan bukan mereka sekarang, tapi kami personal nih. Kami juga. Mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau kebangkitan tidak benar, untuk apa semua ini? Kenapa para rasul itu memberi diri untuk dikejar, dihajar? Ya. Kenapa memberi diri untuk dirajam, dicambuk, dibelenggu, diberangus? Demi berita yang keliru, berita yang salah, bahwa ada kebangkitan. Kalau kematian adalah akhir daripada segala-galanya, maka semua yang dialami oleh para rasul, termasuk Paulus, itu konyol. Itu konyol, saudara. Paulus dia bilang, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Terus menerus hidupnya di bawah ancaman kematian karena Injil. Di dalam ayat 32 dia katakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, perhitungan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Saudara, kemungkinan besar Paulus tidak memaksudkan secara literal, dia berhadapan dengan binatang buas. Ya, dia berhadapan dengan singa, harimau, enggak. Karena kita lihat di dalam tulisan-tulisan dia nggak pernah mention tuh. Ya, aku melawan singa, aku melawan beruang, ya. Tidak, saudara. Jadi ini kemungkinan metafor. Dia tidak mencatat itu di dalam list of suffering-nya. Nah, jadi ini menggambarkan orang-orang yang buas, yang brutal di dalam menolak berita Injil. Dan memang saudara, di sepanjang pelayanan Paulus kita lihat dia selalu berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan maut. Ya, kalau istilah orang hari ini itu benar-benar cari mati gitu. Dia mengalami dicemooh, ditangkap, dicambuk, mengalami karam kapal, terkatung-katung di laut, mengalami kelaparan, ketelanjangan, mengalami bahaya di darat, bahaya di laut, saudara. Semua dia tempuh demi berita Injil, berita kebangkitan. Jadi poin Paulus sederhana, saudara. Dia bilang, aku sudah menghadapi begitu banyak penderitaan demi Injil kebangkitan itu. Dan kalau kebangkitan itu tidak benar, apa gunanya semua ini? Itu konyol, itu bodoh. Maka saudara, kita lihat ya satu hal yang sangat penting di sini. Bahwa ketika kekristenan mula-mula itu berkembang, itu dia dibangun oleh orang-orang yang mencari kenyamanan, mencari comfort. Mereka rela kehilangan rasa aman, kehilangan reputasi, kehilangan penerimaan, kehilangan harta, bahkan nyawa. Dan kenapa mereka rela mengalami itu semua? Karena doktrin, karena pengajaran, karena satu keyakinan bahwa Kristus, dia betul-betul bangkit, dan kelak dia akan datang kembali. Saudara, pada abad yang lampau ada seorang misionaris terkenal, namanya itu Jim Elliot. Dia sudah menikah, punya anak gitu ya, tapi dia mau jadi misionaris, melayani satu suku di Ekuador, suku Auca itu, saudara. Dan ini orang pintar ya, orang pintar, ganteng, masih muda. Tapi mati muda, saudara. Mati usia 28, belum 29. Waktu dia mau pelayanan ke suku Auca itu,
Dia di mana sampai mati, saudara, bersama dengan 4 temannya yang lain. Dan sebelum kematian Jim Elliot, saudara, sebelum dia berangkat itu dia suka jurnal nulis. Nah, satu kutipan dia yang terkenal adalah ini ya. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Orang yang menyerahkan apa yang tidak bisa dia pertahankan demi mendapatkan apa yang akan terus bertahan selamanya, itu bukan orang yang bodoh gitu kira-kira. Dan Jim Elliot ini, saudara, dia betul-betul menghidupi ini. Saudara, bagi dunia ini nekat ya. Ini ada sesuatu yang kayaknya bodoh, foolish, konyol. Tetapi sebenarnya ada pertimbangannya, ada hitung-hitungannya. Karena kalau kita lihat di sana, Paulus barangkali dia bilang, demi kebanggaanku, ya, apa gunanya hal itu bagiku? Apa untungnya buat aku gitu? Aku menempuh itu semua kalau ini konyol gitu. Jadi sebenarnya bukan nekat, bukan fanatik, bukan radikal, tapi ada hitung-hitungannya, ada pertimbangannya, saudara. Pertimbangannya adalah apa yang ada di sini itu lebih besar daripada apa yang di sini. Sehingga saya rela meninggalkan yang di sini demi dapat yang di sini. Saudara, kadang kita berpikir bahwa Jim Elliot, Paulus, atau siapalah di dalam sejarah itu demi mendapatkan yang sifatnya itu personal, ya, demi dapat hidup kekal. Ya, itu satu sisi betul, saudara ya. Tetapi sebenarnya nggak tepat juga. Karena hidup kekal itu kan pemberian daripada Allah. Saya sudah dapat kok gitu ya. Nah, tapi saudara, kita pun melihat bahwa lebih luas daripada itu. Apa sih yang diperjuangkan oleh Paulus, oleh para rasul, oleh para misionaris, oleh Jim Elliot ini di dalam sejarah? Apakah demi supaya dapat hidup kekal di sana, maka tinggal di sini? Nah, kita harus lihat lebih luas, saudara. Ya, saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 14-16, Paulus bilang begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu, ya jemaat di Filipi, tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Kenapa harus begitu, Paulus? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Satu bagian lagi, saudara, apa sih maksud Paulus? Supaya kita lebih ngerti ya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 dia bilang begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, jemaat Tesalonika. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi harapan Paulus, saudara, di dalam kekekalan itu yang didapatkan, yang akan kekal selama-lamanya bertahan itu, ya jemaat-jemaat itu, saudara. Orang-orang yang juga percaya kepada Kristus, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Kristus, orang-orang yang menerima karunia hidup kekal, orang-orang yang mengalami kebangkitan dan bersama-sama dengan Kristus kelak selama-lamanya dalam kekekalan. Nah, itu yang buat dia, ini nih kemegahanku. Ini nih yang satu waktu akan jadi kebanggaanku. Waktu Kristus datang di dalam kekekalan, ini nih hasil pekabaran Injil dari Paulus. Ini orang yang percaya pada Kristus karena pelayanan daripada Paulus. Dan ini bertahan selama-lamanya kekekalan. Saudara, itu hal yang sama yang menjadi dorongan, motivasi bagi Jim Elliot. Sampai dikatakan bahwa aku rela melepaskan apa yang tidak bisa aku pertahankan dalam dunia sekarang supaya aku dapat sesuatu, seseorang. Ya, satu kelompok umat yang bertahan selama-lamanya dalam kekekalan. Tetapi saudara, itu hanya memungkinkan kalau kebangkitan itu benar. Kalau betul kebangkitan itu real. Kalau tidak, maka semua itu konyol. Dan kalau tidak ada kebangkitan, saudara, maka tujuan hidup kita yang paling utama yang bisa kita kejar hanyalah ya mengejar kesenangan, mengejar pleasure, saudara.
Itu menjadi argumen Paulus di dalam ayat 32 dan seterusnya. Dia katakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, ini credo, hedonisme. Saudara, kita seringkali berpikir hedonisme itu pesta liar, ya mabuk-mabukan gitu. Tapi sebenarnya hedonisme itu adalah satu filosofi hidup di mana kesenangan menjadi yang paling utama. Nah, itu hedonisme, saudara, mengejar kesenangan, mengejar kenyamanan. Saudara, kalau tidak ada kebangkitan, maka hedonisme itu filosofi hidup, itu doktrin, itu cara hidup yang paling logis. Karena setelah kita mati, ya udah, nggak ada lagi. Artinya maksimalkanlah hidupmu selama dalam dunia ini dan sekarang. Entahkah hidupmu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70, karena setelah itu udah nggak ada lagi. YOLO, you only live once, ya kamu hanya hidup sekali doang gitu. Maka penuhi bucket listmu. Kamu pergi ke jalan-jalan kemana, mau beli apa, mau kawin dengan siapa, mau tidur dengan siapa, mau makan ini dan itu, nikmatilah di sini dan sekarang. Karena setelah mati udah nggak ada. YOLO, kamu cuma hidup satu kali. Dan kalau tidak kebangkitan, itu yang logis, saudara. Kita hidup di sini dan sekarang. Kita hidup mengejar apa yang bisa kita nikmati di sini dan sekarang. Ya seperti orang misalnya sakit cancer, oh udah nggak bisa makan enak lagi kan, nanti kalau udah mati ya udah makan dulu lah sesuka saya gitu. Karena toh nanti udah mati nggak bisa makan lagi gitu, nggak bisa nikmatin lagi. Maka kejarlah kesenangan di sini dan sekarang. Kenapa perlu menahan diri? Kenapa perlu hidup kudus? Kenapa perlu berkorban? Kenapa perlu pikir orang yang lain? Kenapa perlu menyangkal diri? Kenapa perlu pikul salib? Karena toh semua akan berakhir dikubur. Saudara, bukankah itu menjadi suara daripada dunia hari ini? Yang penting kamu bahagia. Yang penting ikuti apa kata hatimu. Yang penting menikmati hidup. Jangan terlalu fanatik lah. Jangan terlalu serius soal Tuhan. Tapi saudara, semua itu datang daripada teologi yang keliru, teologi yang salah. Saudara, kalau tadi itu Jim Elliot abad yang lampau, ini sekitar belum 10 tahun ya, ada namanya John Allen Chow. Mati muda juga, saudara. Ya, umur 26, belum umur 27. Dia pergi ke satu kepulauan di Sentinel itu ya, di Andaman, di bawah di selatan India itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu dibikin film ya, tahun 2025 yang lalu. Hari-hari terakhir gitu, judulnya ya. Dan dia udah tahu resikonya, dia mungkin nggak akan kembali lagi, tapi dia tetap mau pergi melayani ini suku yang katanya paling terisolasi yang diketahui saat ini, saudara ya, di Kepulauan Sentinel itu. Dan menariknya, saudara, waktu akhirnya dia mati ya tahun 2018 itu, ini orang-orang para mocking gitu ya, para orang-orang di netizen itu malah menghina, malah ngata-ngatain si Allen Chow ini, John Allen ini. Bahkan dikasih Darwin Awards gitu. Nah, ini adalah awards katanya buat orang-orang yang matinya konyol, matinya bodoh. Nggak apa-apa. Karena kita percaya survival of the fittest. Orang yang paling pintar, paling hebat itu akan bertahan hidup dan bagus. Nanti gen manusia-manusia berikutnya juga jadi gen yang pintar gitu. Nah, ini karena dia bodoh dia mati gitu. Ya. Ini fanatik menyanyiakan hidup gitu. Dikatakan ya macam-macam itu komentarnya saudara ya di sana. Karena percaya bahwa comfort, pleasure, kesenangan hidup itu hanya ada di sini dan sekarang. Setelah mati, nothingness. Nggak ada apapun. Saudara, kalau betul setelah kuburan tidak ada apapun, saudara.
maka pengorbanan John Allen ini ya tidak masuk akal, konyol. Tetapi Paulus dia katakan kalau Kristus sungguh bangkit, maka pertimbangan-pertimbangan dunia ini yang salah total. Kalau betul Kristus bangkit, saudara, maka cara pandang, nilai-nilai, apa yang penting menurut dunia ini, itu semua salah total. Itu semua keliru. Saudara, itu sebabnya Paulus di penghujung daripada tulisan dia ini, dia menegur orang Korintus, menegur orang-orang percaya ini. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, pergaulan di sini ini bukan ngomongin tentang teman nongkrong, ya, tetapi dia bicara tentang pengaruh, tentang influence. Ketika engkau tinggal di tengah-tengah Korintus, orang-orang yang dengan tidak ada pengharapan setelah kematian, pokoknya tubuh ini penjara jiwa, nikmatilah kesenangan selama masih bisa. Dan itu semua membombardir orang-orang Korintus. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, mempengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga antara yang dipercaya, diyakini dengan dihidupi itu beda total. Ya, saya percaya Kristus bangkit. Ya, saya percaya Yesus sudah mati untuk dosa saya, tapi hidupnya malah seperti orang-orang Korintus yang tidak percaya. Saudara, apa yang kita percaya akan membentuk apa yang kita cintai. Apa yang kita percaya akan membentuk apa yang buat kita itu berharga. Apa yang kita percaya akan membentuk apa yang menjadi nilai-nilai, value di dalam hidup kita. Apa yang kita percaya akan membentuk apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan, bagaimana kita hidup. Itu sebabnya Paulus bilang di sini, janganlah sesat. Ya, atau lebih tepatnya, jangan disesatkan. Jangan mau ditipu. Jangan mau dibohongi. Dan di dalam ayat 34, saudara, dikatakan di sana, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini bahasa Indonesia soft sekali. Tapi di dalam bahasa aslinya, dia sedang ngomong, kalau Anda lihat, ini orang, kalian sedang mabuk gitu. Ya, bangun dari kemabukanmu gitu. Sadar. Seperti orang mabuk ya, yang sekarang, sadar loh gitu. Jangan mabuk lagi. Tentu dia tidak bilang bahwa orang Korintus ini mabuk, saudara ya. Tapi dia mau bilang, kalian ini mabuk dunia. Kebanyakan minum dunia sehingga mabuk, teler kalian. Sadar sekarang. Dan dia katakan di sana, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Nah, ini menjadi jantung daripada apa yang Paulus katakan di sini semua, saudara. Waktu kalian bilang tidak ada kebangkitan, ya tidak ada kebangkitan di antara orang mati, pokoknya hidup di sini dan sekarang, sebenarnya ujung-ujungnya ini masalah teologimu. Kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak pernah mengenal Allah Tritunggal. Engkau tidak mengenal kuasa daripada Allah Bapa. Saudara, di dalam bukan diskusi, dalam debatnya dengan orang-orang Saduki, Tuhan Yesus satu kali datangin orang Saduki, ya ditanyain, guru, kalau benar ada kebangkitan, gimana kalau misalnya ada 7 orang bersaudara, terus kita kan percaya bahwa ada turun ranjang gitu ya, kawin ipar itu, misalnya yang pertama meninggal, nggak punya anak, dia harus kawin dengan saudara yang kedua, dan seterusnya. Nah, katakan ini 7 bersaudara, cowok ya, dan sama-sama sudah kawin dengan perempuan ini, lalu kemudian semuanya meninggal. Nanti di surga kalau benar ada kebangkitan, siapa dia yang jadi suaminya si perempuan gitu. Nah, setelah mereka cerita panjang lebar, Tuhan Yesus suatu tegur mereka, saudara, tanpa tedeng aling-aling. Dia tidak merujuk pada hal apapun yang lain, saudara ya, tapi pada teologi. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Kamu sesat, kamu tidak mengenal kitab suci, kau tidak mengenal kuasa Allah.
Allah yang adalah sumber kehidupan, pengada segala sesuatu, kamu tidak percaya kuasanya, satu waktu Dia akan memberikan kehidupan kekal, kehidupan setelah kematian, memberikan tubuh kemuliaan. Kau tidak mengerti semua kuasa Allah, kau tidak pernah mengenal Allah. Tapi saudara, orang yang tidak mempercayai kebangkitan, dia bukan hanya tidak mengenal kuasa Allah, Allah Bapa, tapi juga tidak mengenal Kristus. Dia yang menjadi buah yang sulung daripada orang-orang yang telah mati dan yang bangkit itu. Di dalam surat Filipi, Paulus dia katakan, yang kukendaki ialah mengenal Dia, Kristus, dan kuasa kebangkitannya, yang persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang bilang bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian, ya hidup cuma di sini dan sekarang, sebab tidak pernah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Lebih jauh lagi saudara, orang yang menolak kebangkitan, dia juga tidak pernah mengenal Roh Kudus, the giver of life, sang pemberi kehidupan. Di dalam Roma pasal 8, kalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau engkau tidak percaya kebangkitan, percaya bahwa hidup cuma di sini dan sekarang, tapi bilang Roh Kudus ada di dalam kamu, itu mustahil. Karena Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus, roh itu ada di dalam kamu, roh yang sama akan membangkitkan engkau kelak. Maka menyangkal kebangkitan sebenarnya menyangkal Allah sendiri, Allah Tritunggal. Aku berkata demikian karena ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ada yang tidak mengenal Allah. Jadi dengan kata lain saudara, bagaimana mungkin kalian mengaku mengenal Allah, tetapi hidup dan berpikir seolah-olah maut ya udah selesai. Setelah mati ya udah selesai. Dan saudara, saya pikir ini satu hal yang sangat relevan bagi kita semua yang hidup pada hari ini. Karena perkara kita adalah perkara mengenai teologi, mengenai doktrin, mengenai pengajaran, mengenai keyakinan. Saudara, apa yang kita percaya akan membentuk seluruh hidup kita. Ketika seorang guru, dosen percaya Kristus bangkit, maka dia akan mengajar bukan hanya demi gaji, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Ketika seorang siswa, seorang mahasiswa percaya bahwa Kristus bangkit, dia akan belajar dengan integritas. Karena pengetahuan itu bukan tujuan akhir. Ya, tapi karena Kristus dia adalah Tuhan atas seluruh kebenaran. Ketika pekerja, karyawan, dia tahu bahwa Kristus bangkit, maka dia bekerja dengan setia. Karena dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Ketika orang tua saudara percaya bahwa Kristus bangkit, maka dia akan mendidik anaknya bukan hanya mengejar kesuksesan di dunia ini dan sekarang demi supaya hidup lebih baik, lebih oke, enggak saudara, tapi akan mendidik anaknya supaya mengenal Kristus. Saudara, percaya bahwa Kristus bangkit, itu akan mempengaruhi seluruh cara kita menjalani kehidupan, apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan. Dan kalau Kristus sungguh bangkit, maka tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tidak ada kekudusan yang sia-sia, tidak ada pelayanan yang sia-sia, tidak ada air mata yang kita keluarkan yang sia-sia. Kenapa kita meresikukan segalanya, mempertaruhkan segalanya? Karena kita tahu bahwa Kristus hidup, Kristus bangkit, dan karena dia betul-betul bangkit, ada kematian, ada kehidupan setelah kematian. Hidup di sini sekarang bukanlah yang satu-satu. Ada kehidupan setelahnya. Saudara, masalah kita yang terbesar hari ini bukanlah banyak orang yang tidak percaya, nggak mau bilang bahwa dia Kristen, saudara ya. Kekristenan masih jadi agama yang paling besar penganutnya.
Masalah kita bukan label Kristen itu, saudara. Masalah terbesar kita adalah banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus, percaya Kristus, tapi hidup seolah-olah Kristus tidak bangkit. Kita yang di Manado ini, saudara, tinggal di tempat yang penuh dengan gereja, penuh dengan ibadah, penuh dengan lagu rohani, penuh dengan simbol-simbol Kristen. Tetapi satu hal yang perlu kita pertanyakan, kenapa korupsi juga merajalela? Kenapa perselingkuhan dianggap biasa? Kenapa pornografi, pelacuran, kemabukan, kekerasan, perceraian, manipulasi, cinta uang, itu juga dianggap hal yang biasa, saudara? Apa yang salah, saudara? Karena bisa jadi mungkin kita punya budaya Kristen, tapi tidak sungguh mengenal Allah Tritunggal. Allah kebangkitan, Allah yang bangkit, Allah yang memiliki kuasa memberikan kehidupan. Saudara, kalau Kristus bangkit, maka tubuh kita berarti, maka hidup kita berarti, maka pelayanan kita berarti, maka penghakiman itu betul-betul real dan nyata. Bahwa betul kekekalan itu nyata, saudara. Kalau betul Kristus bangkit. Tapi saudara, kalau kita hari ini hidup dengan satu keyakinan yang sebenarnya terselip di belakangnya, yang penting sukses, yang penting senang, yang penting orang tidak tahu, yang penting minggu saya masih ibadah. Saudara, dengarlah apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Bangun dari mabuk. Bangun dari mabuk. Sadar dari mabuk. Kita bisa jadi tidak mabuk alkohol, tapi kita sedang mabuk dunia ini. Mabuk pleasure, mabuk comfort, mabuk kesenangan, mabuk untuk sukacita yang sementara, mabuk untuk dosa-dosa. Saudara, tidak bisa kita bernyanyi tentang kebangkitan, berkuar-kuar tentang kebangkitan, berkhotbah tentang kebangkitan, tapi hidup seolah-olah kubur adalah akhir daripada segalanya. Saudara, pada pagi ini, ketika kita berhadapkan dengan berita bahwa Kristus, dia mati dan bangkit, satu yang perlu kita tanyakan adalah kenapa dia mengalami itu semua? Maka kita balik lagi kepada Injil. Kristus mati dan bangkit bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang religius, orang-orang yang punya agama. Kristus mati dan bangkit untuk membebaskan kita daripada dosa, untuk memberikan kita hidup yang baru, untuk menjadikan kita umatnya, untuk menjadikan kita memiliki satu persekutuan dengannya yang bukan dinikmati di sini dan sekarang saja, tapi juga kelak di dalam kekekalan. Saudara, pada hari ini kita mustahil menjadi orang-orang yang percaya bahwa Kristus mati dan bangkit, tapi tetap hidup di dalam kesenangan dosa. Oleh sebab itu, saudara, pada saat ini mari kita bangun. Mari kita tujukan pandangan kita kepada Kristus yang bangkit itu, saudara. Mari kita, saudara, tujukan pandangan kita kepada Dia. Dan dalam Ibrani berkata seperti ini, karena kita mempunyai banyak saksi, banyak orang-orang yang telah mendahului kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari saudara, bangunlah, bangkitlah, lihatlah Kristus yang bangkit itu, dan biarlah hidup kita jalani, bukan seolah-olah kubur adalah akhir daripada segalanya. Mari kita menundukkan kepala.
Saudara, apakah lewat kehidupan kita saat ini, cara kita berkata, cara kita memakai waktu, cara kita menggunakan uang kita, cara kita menghabiskan waktu kita, memakai gadget kita, apapun itu saudara, apakah itu semua menggambarkan bahwa kita orang-orang yang meyakini dan mempercayai Kristus bangkit? Hidup ini bukan satu-satunya. Ada kehidupan yang akan datang. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan sebagai respons kita terhadap khotbah ini. Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan, maka pengharapan kami kosong. Kalau tidak ada kebangkitan ya Tuhan, segala pelayanan, pengorbanan demi Kristus itu konyol. Kalau tidak ada kebangkitan, maka yang kami kejar hanyalah kesenangan. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kebangkitan itu betul-betul real. Itu sungguh-sungguh terjadi. Dan itu juga menjadi pengharapan kami, akan kami alami, nikmati kelak. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini, kiranya keyakinan itu, kebenaran itu ya Tuhan, sedemikian mengubahkan kami, sedemikian menggairahkan kami, sedemikian mengubahkan benak kami, cara berpikir kami, mengubahkan perasaan kami, hati kami, cara kami menilai segala sesuatu, sedemikian mengubahkan hidup kami. Tolong ya Tuhan, agar kiranya teologi dia berhenti hanya sampai di otak kami, tapi betul-betul mengubahkan santero hidup kami. Berikan kami satu gairah ya Tuhan. Berikan kami satu pembaruan dan perubahan di dalam hidup ini ya Tuhan. Kiranya kehidupan berpandangan dengan Injil Kristus, itu yang Kau temukan dari hari ke hari semakin nyata dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Ya kami sungguh boleh berkata, yang ku kehendakilah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya itu. Dan kami punya satu kerinduan berbagian di dalam penderitaan itu. Supaya pada akhirnya kami boleh kebangkitan dari orang mati. Tuhan bekerjalah dan bekerjalah. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami seluruhnya pada Engkau. Ya Tuhan, khotbah telah berhenti, tapi biarlah kiranya firman-Mu terus bergema di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mati dan yang bangkit itu. Dan yang kelak akan datang kembali, menjemput setiap kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama